Shalom, selamat pagi saudara. Di pagi yang indah ini, mari kita mencari wajah-Nya. Kita mau bersekutu dengan Roh-Nya pada pagi hari ini. Terutama di minggu pekan pencurahan Roh Kudus ini, kita berharap Roh Kudus semakin dinyatakan, dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Kuasa-Nya boleh tercurah dalam kehidupan kita. Mari kita cari Roh Kudus pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bara Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, yang tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar
kami ya Roh Kudus dalam kehidupan kami, tuntun setiap langkah kami. Kami mau juga belajar firman pada pagi hari ini, karena firman itu juga adalah roh-Mu ya Tuhan, yang akan menuntun kami Tuhan menuju jalan yang kemenangan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati yang bisa, Kau urapi setiap perkataannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali doa pagi secara online bersama dengan CKI Pondok Daud. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu dimanapun berada, dalam berkat-berkat dan kasih karunia Tuhan terus dinyatakan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang renungan dengan tema jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, sekali lagi, jangan mendukakan Roh Kudus. Hari-hari ini seluruh umat Tuhan, khususnya gereja-gereja aliran Pantekosta, karismatik, mengadakan doa-doa, ibadah-ibadah 10 hari pencurahan. Saya percaya kehadiran daripada Tuhan, kehadiran daripada Roh Kudus itu membangkitkan akan seluruh umat Tuhan dan termasuk kita sekalian saat pagi hari ini yang sudah bersama-sama mengikuti doa pagi secara online. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 30 dan 31. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula kejahatan. Saudara, sekali lagi, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Bahkan sebelum Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, Dia meminta kepada Bapa, aku akan meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus itu dicurahkan kepada kamu sekalian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu Allah Roh Kudus mengasihi kita, yang tinggal di dalam hidup kita. Bagaimana kedukaan ketika kita mendukakan daripada Roh Kudus? Saudara, di saat anak-anak kita, orang-orang yang selama ini dekat kepada kita, mengecewakan, menyakiti kita, tentu kita sebagai orang tua, bahkan yang terdekat dalam setiap kehidupan kita merasakan akan duka cita. Karena orang-orang sini selama ini mengasihi kita. Nah, saudara, sama halnya Roh Kudus adalah pribadi daripada Allah itu sendiri yang mengasihi, yang tinggal, yang diberikan atas setiap hidup kita, orang percaya, yang memberikan kekuatan, memberikan penghibur, menolong, menuntun setiap jalan-jalan kita. Di saat kita mendukakan Roh Kudus, artinya menyakiti daripada Roh Kudus, tidak menghargai daripada Roh Kudus, mengecewakan Roh Kudus, satu bentuk yang salah di hadapan daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melalui surat Efesus ini, satu hal yang ditegaskan kembali kepada kita sekalian, kepada setiap umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Apalagi di hari-hari ini kita berdoa 10 hari pencurahan daripada Roh Kudus. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Saudara, mendukakan Roh Kudus memiliki pengertian tindakan orang percaya. Kita adalah orang-orang percaya. Percaya sama Tuhan, percaya sama Roh Kudus.
yang membuat Roh Kudus merasa tidak senang atau tidak nyaman. Seseorang mendukakan Roh Kudus adalah orang-orang yang menolak akan pimpinan daripada Tuhan. Roh Kudus menolak. Saudara, bukankah itu sesuatu yang mendukakan daripada Roh Kudus? Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita tidak mendukakan Roh Kudus? Mari terus di dalam ayat yang ke-31 Rasul Paulus, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula dengan kejahatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kehidupan yang lama harus kita buang jauh-jauh. Harus kita tinggalkan jauh-jauh. Bahkan karena sesungguhnya kita adalah ciptaan baru. Bahkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, siapa yang ada di dalam Kristus ialah adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus, maka kehidupan yang lama itu sudah berlalu, tidak berlaku lagi, harus kita tinggalkan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian harus kita tinggalkan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini, izinkan terus karya daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus, menguasai setiap hidup kita, mengizinkan hati kita dibuka seluas-luasnya kehadiran daripada Tuhan. Supaya apa? Hidup kita sebagai orang percaya jangan sampai pernah mendukakan Roh Kudus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mari pada pagi hari ini melalui perenungan ini kita diingatkan kembali agar selalu menghargai, menghormati akan kehadiran Roh Kudus, Roh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus selalu mengandalkan Roh Kudus. Kita harus percaya akan daripada Roh Kudus yang menuntun akan setiap langkah kehidupan kita. Saya percaya pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kembali, jangan sekali-kali mendukakan Roh Kudus. Hormati akan kehadiran daripada Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus terus dalam setiap langkah kehidupan kita. Saya ingin percaya ketika kita membuka hati kita, hidup kita, mengizinkan leluasa Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita, saya ingin percaya kehidupan kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan akan terus menolong dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertugas, selamat beraktivitas. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Amin.